baik yang belajar ataupun yang sedang yang sedang mengajar gitu, baik itu ustadz ustazahnya ataupun santrinya, semua mempunyai visi yang sama, yaitu bagaimana agar bisa berkontribusi walaupun hanya berapa persen saja begitu ya, untuk kemudian mengurangi angka buta huruf Al-Quran. Berangkat dari situlah akhirnya kemudian kita membentuk komunitas menjadi Mahir Quran tempo waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan melepaskan tanggung jawab, tapi saya ingin apa bahasnya itu, eh, dibantu atau tadi yang saya sampaikan. Saya ingin berkolaborasi khususnya dengan lembaga Alki begitu ya, untuk kemudian sama-sama memajukan dan melanjutkan gitu perjuangan. Bukan berarti saya akhirnya lepas tangan, tidak. Tentunya saya juga ikut berkontribusi sedikit demi sedikit. Apa yang saya bisa bantu, insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Dan kemudian saya berpikir, salah satu yang kemudian menjadi motivasi kenapa saya harus mengundurkan diri itu adalah yang pertama, saya mempunyai semangat yang kuat untuk apa namanya mengurangi angka buta huruf, namun tanpa persiapan yang matang begitu ya. Apa apa yang dimaksud dengan persiapan yang matang? Tentunya ketika kita mempunyai visi yang besar, mimpi yang panjang begitu, kita juga harus dibarengi dengan konsep dan planning yang begitu matang, begitu ya. Lalu kemudian saya berpikir kayaknya saya harus mundur dulu, begitu ya. Mundur, kemudian memberikan amanah umat. Ini merupakan amanah umat, begitu ya, teman-teman. Memberikan amanah umat ini kepada siapa? Kepada lembaga yang mungkin sudah matang secara kurikulum, matang secara konsep, begitu. Yaitu Alki itu sendiri, yang alhamdulillah beliau-beliau yang insya Allah Allah rahmati ini menerima dengan baik ya, amanah umat ini, yang saya doakan semoga kedepannya ya, mungkin setelah kontribusi saya sementara ini, sementara waktu berkurang begitu, saya berharap Alki bisa memajukan dan juga mewujudkan begitu ya visi kita bersama. Bukan hanya mimpi saya pribadi, tapi mimpi kita bersama begitu. Dan alhamdulillah, insya Allah saya percaya dan optimis terhadap apa yang dilakukan oleh Alki, terhadap apa yang dilakukan oleh Direktur Alki dan beserta jajarannya. Insya Allah, semoga Allah senantiasa mendampingi dan juga membimbing seluruh manajemen dari Alki, juga para santri agar senantiasa semangat begitu ya, dan hmm, bukan berevolusi ya, dan kemudian berkembang menjadi lebih baik begitu, yang tadinya belajar kemudian menjadi mengajar sebagaimana visi kita ke depan begitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Ustazah yang dimuliakan. eh, Bukan berarti melepas tanggung jawab, tapi saya ingin mematangkan terlebih dahulu konsep, begitu ya. Jadi saya titipkan amanah umat ini kepada Ustazah Dwi, Ustadz Ali dan jajarannya, begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau-beliau, kemudian membimbing beliau-beliau, memberikan arahan beliau-beliau, sehingga insya Allah Alki semakin besar, dan kemudian di kemudian hari insya Allah mungkin bisa jadi saya juga akan ikut berkontribusi lebih banyak dengan konsep-konsep yang matang begitu, atau mungkin bisa jadi saya juga akan bermitra, saya juga akan mungkin melanjutkan perjuangan saya dengan lembaga yang berbeda, bisa jadi seperti itu wallahu alam ya. Tapi intinya adalah kita sama-sama mempunyai semangat dalam berkontribusi, semangat dalam berkolaborasi untuk mengurangi angka buta huruf Al-Quran. Yang mana ini outputnya, efek yang akan dilakukan atau efek yang akan dirasakan ketika angka buta huruf Al-Quran ini turun ya, tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat yang madani begitu ya, masyarakat yang akan maju, masyarakat yang akan mandiri,
masyarakat yang senantiasa berlandaskan Al-Quran setiap dari segi kehidupannya. Begitu aja mungkin. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ustazah dan juga kepada santri-santri mahir Quran. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, inayah, taufik dan juga apa bahasanya? Ridho ya kepada seluruh dari antum-antum semuanya. Semoga Allah juga memberikan bimbingan kepada saya sehingga kelak kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas sambutannya. Terima kasih juga atas bimbingannya selama hampir 1 tahun di Maher ya. Sudah berbagi berbagi ilmu yang begitu banyak buat kami. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, keberkahan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya Ustadz. Acara berikutnya yaitu taujih dari eh, Ustadz Ali Muhammad MPD Al-Hafiz sekaligus peresmian program Mahir Batch 3 Bayi Ngajiku. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sebentar, suaranya jelas? Baik. Jelas Ustadz. Hamdan wa syukranillah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang kami hormati Bu Hajah Anke Ustaz Fauzan, Masya Allah nih anak muda yang masih anak muda ini mah ya, tapi semangat dakwahnya luar biasa Insya Allah. Dan juga yang kami hormati juga Ibu Ira ya barusan, Masya Allah nih. Sebenarnya sama Bu Ira nih sudah sering berkomunikasi, tapi mungkin kalau buat kegiatan baru sekarang kayaknya ya, Masya Allah. Iya. Taib Ustazah Dewi dan yang lainnya izin tidak bisa kami sapa semuanya. Masya Allah, tasyarrafna biliqaikum, sangat bangga dan bahagia. Saya Ali Abu Sabik, orang kampung, nyabuan kenya, orang kampung, orang gunung, yang alhamdulillah malu ya bisa ikut ngobrol dengan teman-teman yang hebat di sini. Ini mah wasilahnya wasilah Al-Quran saja mungkin ya. Kalau kami mah ini Masya Allah bahkan sempat dibawa ibu-ibu semuanya, saya dibawa ke Jakarta gitu ya, orang kampung ke Jakarta teh kening rame gitu ya, Masya Allah ya. Dan Masya Allah ini kenapa saya nyampaikan itu, sekarang tuh lagi ada orang Indonesia ya yang lagi masyhur sekarang tuh, bahkan masyhurnya sampai dunia ya, namanya Bahrian. Jadi Bahrian itu dia itu nggak mau menampakkan dirinya, bahkan beliau itu orang hebat ya, tapi tidak mau, bahkan yang terakhir itu MUI, dia itu mendapatkan penghargaan dari MUI pusat itu, tapi dia jaga hadir juga gitu ya. Masya Allah ya. Tentang, dan itu memang agak sedikit berbeda di era sekarang yang senantiasa suka apa namanya menggembor-gemborkan tentang profiling dirinya gitu ya, tentang apa namanya tuh, tentang personal branding misal gitu. Tapi Masya Allah ini ada ulama muda, ini juga masih muda ya, tapi gayanya gak mau dikenal orang, bahkan beliau tuh tukang bangunan ibu ya, Masya Allah ya. Tapi beliau menukil ratusan kitab, Masya Allah ya. Tapi beliau mah mungkin kalau beliau ingin kaya raya, kayaknya sangat mudah gitu ya dengan kapasitas keilmuan beliau. Tapi
keilmuan tersebut tidak mau dijadikan cara memperkaya diri, Masya Allah ya. Itu juga mungkin yang menjadi landasan kita semua di sini. Bahkan mungkin ini teh Ustazah Dewi dengan guru-gurunya juga ya Ustazah Dewi ya. Mohon Ustaz. Masya Allah nih. Taib. Aduh, malu ini malu ya. Taib ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Saya tadi kasih waktu 20 menitan ya. Taib sedikit saya membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi saya tuh kalau kepada guru-guru itu kalau bisa yang pertama Tuhfatul Atfal bisa dihafal gitu ya. Terus Jazari bisa dihafal, kalau bisa sampai difahami, bahkan mungkin untuk adab sebagai muallim Quran juga kalau bisa mah pegangan kitab ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu menjadi pegangan ya seluruh guru ya, seperti itu ya. Nah, dalam kitab ini disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi hadisnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin berkaitan juga dengan program ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Masyaallah ya. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi riwayatkan dari Bukhari dan Muslim ya. Ini hadis ini dari orang terdekatnya Rasul gitu ya. Dan orang terdekatnya Rasul ini mendengar langsung dari Rasul tentang ada dua golongan orang yang berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzi yaqra'ul Qur'an. Ada orang ketika baca Al-Qur'an itu wahwa dia itu mahirun bihi, mahir baca Al-Qur'an. Coba ini saya tanya dulu, boleh nanya ya? Kang Randy, mana ada Kang Randy ya? Tuh Kang Ustadz Randy, Ustadz Randy bolehlah saya. Apa definisi mahir coba? Coba boleh deh. Apa definisi mahir? Yang ditahu aja gak apa-apa yang diketahui. Yang diketahui sama saya ya definisinya intinya ya kita ya harus bisa membaca Quran ya dan memerojaahnya gitu lah. Pokoknya apa ya? Tuh kaku dong Ustaz ditanya. Gak apa-apa ini. Masya Allah. Spontan ya. Jadi belum mempersiapkan. Masya Allah ya. Taib. Ibu Marsia boleh menyampaikan apa itu mahir? Ibu Marsia ada. Ya, Ustazahnya, Ustaz, pengajar kita. Oh, Masya Allah ya, Marsia. Ustazah. Silakan. Ya. Definisi mahir yang saya ketahui adalah al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramim bararah, Ustaz. Jadi orang yang mahir atau yang dalam membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Nah, Gitu, mahir Ustaz, itu ya. sendiri apa? Mahir sendiri itu apa? Mahir itu apa berarti? Mahir berarti dia yang terus-menerus membaca Al-Quran, ini Ustaz. Oke, Yang siap. ya. Taib, gak apa-apa. Jadi dua orang ada dulu ya. Jadi teman-teman, memang mahir itu mungkin banyak orang yang termasuk program ini Ustaz Fauzan mahir ya. Katakan mahir lah, bukan mahir lah. Itu kan E-nya 2 jadi I gitu, mahir ya. Jadi mahir ini mahirun. Tadi ada tuh yang ngechat, boleh bagus tuh kalau ada yang kabar di sini tadi mahir itu lancar sesuai tajwid, sesuai makhraj huruf dan makhraj lisan. Taib. Saya dapat dari guru kami itu dari Syekh Umar itu justru mahir ini adalah mahirun itu mahir itu berarti pelaku ya, pelaku gitu ya. Orangnya, orang yang mahir tuh kan, mahir tuh orangnya gitu ya. Isim fa'il mungkin gitu mahirun tuh ya. Jadi orang yang bisa menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an. Insyaallah ya. Taib.
Jadi mahir itu dari guru kami menyampaikan, mahir itu adalah, mungkin bisa tadi ya, tajwidnya bagus, ini bagus. Tapi lebih dalamnya adalah, mahir itu adalah orang yang bisa menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Masya Allah ya. Apakah ada orang baca Al-Qurannya tidak dijaga? Banyak. Karena apa? Dia mungkin keilmuannya tidak tersambung kepada guru yang selayaknya menyampaikan. Gitu ya. Bahkan mungkin saya sering mendengar para imam misalnya, para khatib, dia membaca Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, tapi kalau menurut saya ini teh masih belum standar kayaknya gitu ya. Bahkan kalau boleh, termasuk ini teh ada influencer yang saya juga ini teh asa masih nanti coba saya contohkan ini ya. Mudah bisa share screen, coba share screen saya. Klik. Coba sebentar ya. Kedengar, kelihat? والعصر والعصر لفي خسر لفي خسر والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر وما هو بالهزل وما هو بالهزل. Kalau di kalimat ini, mana bacaan yang betul? Ketik puasa kalau jawaban kamu. Taib ya. Termasuk itu juga saya teh suka melihat itu teh antara yes or no, benar atau salah ya. Jadi yang pertama itu mencontohkan salah, yang keduanya mencontohkan benar. Tapi justru saya mah mencontohkan benarnya itu salah gitu. Paham nggak? Jadi kalau versi saya ya, versi saya itu dia itu mencontohkan salah, mencontohkan benar, mencontohkan salah dan benar. Justru kalau saya mah mencontohkan benarnya itu salah gitu. Gitu ya. Kalau untuk saya ya gitu. Masya Allah ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Hingga akhirnya justru inilah harapan kita adalah al-mahiru bil Quran. Orang-orang yang mahir itu adalah orang yang bisa menjaga keaslian bacaan Al-Quran itu tuh. Kan gak mungkin teman-teman ingin bisa menjaga keaslian bacaan Al-Quran sembarang kepada orang yang sembarang belajar kepada siapa. Itu gak bisa. Makanya teman-teman tuh harus cari dulu gurunya siapa. Ini teh kalau sandaran ilmu kan kepada siapa. Gak apa-apa kayak gitu. Gitu ya. Jangan hanya sebatas, apalagi mungkin di era sekarang mungkin saja public speakingnya bagus, dia punya followers, dia pakai jubah, dia pakai ini, dia mungkin bisa jadi seorang ustadz atau ustadzah, gitu ya. Tapi sanad keilmuan itu penting. Dan ini teh orang-orang yang mahir baca Al-Quran, teman-teman semua, Masya Allah ya. Dan ini cita-cita kita ya. Mahir baca Al-Quran itu ma'as safaratil kiromil baroroh. Ma'a itu akan dibersamai. Coba ya. Orang yang mahir baca Al-Quran, dia itu mungkin tadi definisi mahir banyak ya, yang mendefinisikan mahir ya. Tadi saya menyampaikan itu teh definisi dari guru kami, gitu ya. Bahkan mahir itu ada juga definisi mahir itu adalah orang yang bisa membaca, mengamalkan isi-isi Al-Quran itu disebut mahir ya. Jadi mungkin banyak definisi mahir, tapi saya ambil tadi mahir dari guru kami itu menyampaikan orang yang bisa menjaga keaslian bacaan Al-Quran itu apa? Ma'as safaratil kiromil baroroh. Ma'a itu akan disertai, akan dibarengi dengan siapa? As-safaroh al-kiromil baroroh. Dengan malaikat. Jadi malaikat itu resepen, senang kepada orang-orang yang baca Al-Quran itu mahir gitu ya. Masya Allah ya. Itu satu ya. Nah, tapi hebatnya dalam hadis ini, kebalikan mahir itu adalah terbata-bata. Berarti kan bisa diartikan ini teh bener maknanya teh tadi gitu ya. Mahir itu bisa menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Kalau yang kedua, waladzi yaqra'ul Quran, ada golongan kedua, orang yang baca Al-Quran, wahwa dia itu yatata'u. Kalimatnya udah terbata-bata. Fihi di dalam membaca Al-Quran, wahwa dia itu alaihi terhadap baca Al-Quran, syakun berat pisan, syak. Baca Al-Quran itu terbata-bata. Masya Allah ya. Makanya ini sebenarnya definisi yang tadi saya sampaikan agak nyambung dengan
lawan kata dari mahir itu adalah yatata'ta, gitu ya. Berarti kan mahir itu lebih kepada orang bisa menjaga baca Al-Quran. Yang kedua terbata-bata. Tapi dalam hadis ini juga luar biasanya baginda Rasulullah SAW tidak menjas orang yang terbata-bata itu salah, tidak. Luar biasa ya. Jadi teman-teman di sini jangan sampai nanti akan ada dalil yang lain ya. Lahu baginya, kata Nabi, ajroni 2 pahala. Jadi orang meskipun dia terbata-bata baca Al-Quran, gitu ya, terbata-bata baca Al-Quran, dia tetap baca Al-Quran, kata Nabi, lahu baginya ajroni 2 pahala. Masya Allah. Jadi tetap ada pahalanya teman-teman semua gitu ya. Pahala yang pertama adalah pahala baca Al-Qurannya, yang kedua adalah pahala semangatnya. Makanya akan nyambung dengan salah satu ungkapan Imam Al-Jazari menyampaikan gini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusakhihil qurana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Nah itu ya. Wal akhdhu bit tajwidi, ketika kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran menggunakan tajwid, kata Imam Al-Jazari, hatmun lazimu. Ini artinya itu adalah luzum itu, teman-teman ya. Luzum itu tidak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman baca Al-Quran pasti harus pakai tajwid. Ya. Beda kalau teman-teman ngobrol bahasa Arab, gak perlu pakai tajwid. Misal gini, min aina antum, gitu ya, gak perlu, gitu ya. Min aina antum, cukup, gitu ya. Tapi kalau baca Al-Quran, beda ini mah. Harus menggunakan tajwid. Kalau teman-teman baca Al-Quran, ya tajwid harus. Gitu ya. Bahkan kata Imam Al-Jazari, man lam yusakhihil qurana athimu. Ini nih. Barang siapa yang baca Al-Qurannya itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid, bukan kata saya, Ali Abu Sabik, tapi kata Imam Al-Jazari, athimun, dosa. Coba. Orang baca Al-Quran tidak menggunakan kaidah tajwid, hukumnya apa? Dosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kenapa dosa itu? Karena Al-Quran sampai kepada kita menggunakan kaidah itu. Gitu ya. Menggunakan kaidah itu. Makanya tidak bisa asal-asalan ketika kita membaca Al-Quran. Makanya kan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakful bihi fa ulaika humul khasirun, gitu ya. Jadi baca dengan haqqa tilawati, gitu ya. Nah, jadi di sini Imam Jazari itu orang yang baca Al-Qur'annya tidak menggunakan sesuai dengan kaidah tajwid, itu hukumnya dosa. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada kita seperti itu, gitu ya. Atau kalau gitu mah Ustaz, saya mah daripada ngaji banyak dosa lebih baik gak ngaji. Gitu ya. Kira-kira gitu atau tidak teman-teman? Ya, hati-hati, ini ngajinya harus sampai. Ini jangan sampai keluar nih. Aduh, Ustaz menjas saya dosa, jadi saya mah keluar dari grup misal gitu ya. Nah, ngajinya juga jangan sampai sana teman-teman. Ngajinya juga jangan sampai sana. Gitu ya. Justru di situ tuh teman-teman semua ya, kalau bahasa Sunda, ini ada orang Sunda. Jadi orang Sunda tuh gini, ada bahasanya namanya ya, bodo alewo, ada bodo katotoloyo. Barangkali ada orang Sunda tahu gak bahasa itu? Bajaan ke tahu gak itu orang Sunda teh? Masya Allah ya. Jadi ada bodo katotoloyo tuh gini, dia teh gak mampu, gak bisa, tapi kata toloyo udah mah gak bisa, belajar gak mau, diajarkan. Kalau ada orang yang mengkritiknya, itu merasa saya tuh dari kecil sudah belajar, gitu. Jangan seperti itu ya. Masya Allah. Itu bodoh kata toloyo. Kalau bodoh alaihi mah, dia teh gak mampu, gak bisa, tapi tetap ingin belajar. Masya Allah ya. Tetap ingin ingin belajar, ingin nanyakan, gitu ya. Jadi dosa itu bagi siapa? Dosa itu bagi orang yang baca Al-Qur'annya salah dan gak mau belajar. Berarti titik tekannya supaya gugur dari kalimat tersebut,
Caranya apa? Belajar. Itu aja tuh. Insya Allah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan di program mahir ini, teman-teman mudah-mudahan dalam rangka itu niatkan ya. Dalam rangka apa? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Gitu ya. Termasuk ini ada fenomena ya. Ada fenomena sekarang itu banyak orang-orang yang hafal Al-Qur'an gitu ya. Tapi justru hafalannya itu apa namanya acak-acakan karena tidak nyaman untuk didengar gitu ya. Karena apa? Bacaannya. Makanya saya mah Bu Haja Anke dan teman-teman ya, saya mah membiasakan kepada orang itu justru hayu orang baca Al-Qur'an 30 juz sama saya gitu ya. Saya mah gitu ya. Karena kalau secara parsial teman-teman menganggap kalau sudah talaki juz 30 saja udah apa namanya merangkum seluruh Al-Quran. Tidak ya, tetap tidak, harus 30 juz. Dan itu saya coba itu kalau 30 juz mah ternyata bahkan ada orang itu belajar terus, saya terus menerus gitu ya, terus menerus apa namanya gak selesai belajar tahsin gitu ya. Ya karena belum selesai Al-Qurannya, itu aja ya. Seperti itu, Masya Allah ya. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Itulah menyampaikan satu hadis ya, jangan banyak-banyak, nanti mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya bisa apa namanya bisa disampaikan. Ini satu kitab nanti bagus nih para pengajar dan juga apa namanya para guru-guru di mahir termasuk santrinya juga atau apa namanya pesertanya juga, mudah-mudahan bisa sama-sama kita baca kitab ini nih insyaallah ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran insyaallah. Terus mungkin itu materinya Ustaz Dewi ya, jangan panjang-panjang. Tapi selanjutnya juga ini katanya disuruh membuka ya, aduh malu ya. Kayaknya harus Ustazah Bu Anke ini mah, Bu Haja Anke harus membuka mah malu. Terus gimana Ustazah Dewi, intinya mah saya mah kita sama-sama bukain gitu berenya gitu ya insyaallah. Ikhwatal iman rahimakumullah, di pertemuan ini alhamdulillah ada 22 partisipan, meminta ampunan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan program mahir ini lancar ya, semuanya istiqomah, habul amal ilallah ya adwa wa in qalla, dan izin kepada semuanya. Boleh dibuka deh ininya mas, sekarang mah pakai bismillahnya supaya bareng-bareng dibuka itunya. Apa namanya? Mic-nya. Mic-nya boleh dibuka. Silakan Buka dulu. dibuka mic dan kameranya. Jadi kita ini Di, Masya Allah ya. di Mbak Kita Sony, ini seremoni. Boleh dibuka, boleh insya Allah ya. Ani, Kulina, Taib. Waduh, Ustaz. Mohon maaf, off kamera Ustaz. Gak apa-apa. Taib. Ustaz nanti mau tanya dong ya. Oh gitu. Masya Allah, siap. Boleh Ibu. Insya Allah Japri juga boleh. Bisi di sini kelamaan, bisi saya mah ya, kasihan ini. Ibu maaf nanti ada sesi tanya jawab ya setelah ini Bu. Nanti aja tanyanya nanti. Taib. Masya Allah, Taib. Alhamdulillah udah dibuka semuanya. Izin kepada Bu Haja Anke dan semua teman-teman, Ustadz Fauzan, Ustadz Dewi dan yang lainnya, Bu Ira dan yang lainnya. Mari sama-sama kita baca istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama buka agenda mahir ini dengan baca Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki مالك Yawmiddin الدين Iyyaka إياك نعبد na'budu wa وإياك نستعين الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم الضالين آمين. Cukup insyaallah, hatur nuhun kepada semuanya. Resmi agenda mahir kita buka. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi penyemangat bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mempelajari Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu penyampaian technical meeting program yang akan disampaikan oleh Ustadzah Dwi Fauziah selaku Kepala Biro Pendidikan Mahir. Silakan Ustadzah. Oke, hatur nuhun Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bapak Ibu, hatur nuhun atas kehadirannya di malam hari ini. Izin setelah tadi diresmikan ya Bapak Ibu, izin saya menyampaikan technical meeting yang akan kita laksanakan, apa-apa saja yang akan kita laksanakan dalam program mahir ini. Izin saya share screen ya Bu ya. Oke, sudah muncul ya Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya di sini menyampaikan poin-poin yang akan kita kerjakan bersama dalam program Maher ini. Sebelumnya, izin menjelaskan ya program Maher yang tadi sering disebut nih, ada foundernya juga di sini ada Ustadz Fauzan. Izin saya menyampaikan mungkin lebih detail lagi Ustadz ya, karena program ini sudah masuk ke program kami di Alki atau di Ngajiku. Ya, selayang pandang dari program Maher Batch 3 by Ngajiku, ini merupakan turunan dari program yang sudah berjalan di Alki atau di Ngajiku, yaitu BBA, Berantas Buta Huruf Al-Quran, yang program ini menjadi program utama dari Ngajiku dan Alki dalam mengembangkan syiar dakwah bil Quran. Nah, kenapa sih ada program BBA di Alki atau di Ngajiku ini? Karena kita melihat masih banyaknya, masih tingginya angka masyarakat Indonesia yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena harapan kita masyarakat Indonesia nih ya, umat muslim di Indonesia ini bisa membaca Al-Quran dengan mahir gitu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ali, mahir itu seperti apa? Begitu tentunya kalau misalkan umat muslim yang ada di Indonesia ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan mahir, insya Allah langkah hidupnya atau mungkin apa ya namanya, dari segi menjalankan kehidupan sehari-harinya tidak akan jauh dengan Al-Quran. Harapan kami seperti itu. Nah, melalui program Maher Batch 3 by Ngajiku ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mampu membaca Al-Quran sebagaimana mestinya, sehingga program ini dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mendukung gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran di Indonesia. Nah, kami harapkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Maher ini, yang sekarang berjalan semester 3 ya, dari Bapak Ibu ini sudah bacaannya sudah baik dan benar nanti. Nah, yang kami harapkan pembelajarannya nggak selesai di situ. Nah, nanti kan Bapak Ibu punya anak, punya cucu, punya pasangan. Nah, diharapkan bacaan Al-Quran ini bisa ditularkan kepada keluarga yang ada di rumah. Jadi mungkin kalau sekarang kita ada 22 orang ya di sini yang sudah siap untuk menjalankan program Maher, ke depannya syiar ini tidak berhenti di 22 orang ini, tapi program ini bisa berjalan terus-menerus ke anak cucu kita. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, izin saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah kita menjalankan
sesi pendaftaran ya di pekan kemarin, alhamdulillah sudah ada 28 pendaftar peserta. Dan di sini juga ada 7 ustadz-ustadz yang akan mendampingi. Berikut adalah pengelompokan kelas beserta nama ustadz dan ustazah yang mendampingi. Izin saya sampaikan ya. Nah, di sini ada kolom 1, ada Bu Anke, Bu Enok, Bu Irawati, Bu Hani, dan Bu Ati masuk ke kelas 1 Mahir bersama Ustazah Nur Asriyah. Selanjutnya, kelas 2 Mahir ada Bu Irmawati, Bu Nur Jainab, Bu Jumita, Bu Amila, dan Bu Revalin Ivaneli masuk ke kelas 2 Mahir bersama Ustazah Dina Maulidah. Selanjutnya, kelas 3 Jayid. Di sini ada Ibu Astri, Ibu Lina, dan Ibu Syarifah bersama Ustazah Tuti Riri. Selanjutnya, kelas 4 Jayid. Ada Ibu Ratnasari, Ibu Heni, Ibu Norvida, dan Ibu Erni bersama Ustazah Marsiah. Selanjutnya di kelas 5 Khoir ada Ibu Aneke, Ibu Sri Sulastri, Ibu Soni di sini bersama Ustazah Mursyidah. Selanjutnya kelas 6 Khoir ada Ibu Teti, Ibu Mimin, Ibu Mariatun, dan Ibu Kanaya bersama Ustadz Willy. Dan selanjutnya kelas 7 Khoir ada Bapak Kelvin, Bapak Sahlan, Bapak Ilhak, dan Pak Randy bersama Ustadz Muhammad Rifki Pratama. Ini pengelompokan kelas yang sudah kami siapkan. Nah, mungkin ini salah satu ada yang berbeda juga ya dari sistem sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya berupa privat, satu guru dengan satu peserta, insya Allah untuk semester 3 ini kita akan kemas menjadi kelas. Biar Bapak Ibu semakin semangat ya, Fastabikul Khairat di sini belajarnya beserta teman yang lain. Oke, izin saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah timeline yang sudah kita siapkan. Insya Allah program Mahir Quran Batch 3 by Ngajiku ini akan berjalan selama 6 bulan. Di sini untuk pendaftaran sudah kita laksanakan tanggal 15 sampai 21 Juli. Dan kita sudah mengolah data ya selama 4 hari. Lalu ini data peserta yang kita olah. Lalu selama 4 hari juga, selama 6 hari kita mengerjakan pengolahan data pengajar. Lalu sekarang kita berada di titik temu ya. Di sini diharapkan Bapak Ibu dan Ustadz Ustazah bisa saling mengenal dan saling mengetahui saya ada di kelas yang mana, bersama siapa. Begitu. Nah, insya Allah program akan berjalan selama 6 bulan, yaitu di bulan Agustus ini, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, dan Januari. Nah, maka program akan berjalan di 6 bulan tersebut. Selanjutnya di bulan Februari awal, nanti kita akan evaluasi di akhir Januari, apakah semua materi target sudah tercapai semua atau belum. Biasanya kalau misalkan belum, kita ada toleransi waktu, Bu. Jadi di sini dievaluasi, saya belum memberikan tanggal. Gitu. Tapi targetnya evaluasi ini harus dilaksanakan di bulan Februari 2027. Nah, setelah evaluasi sudah terselenggara di bulan Februari, maka beberapa hari berikutnya kita informasikan ulang ada penutupan, seremonial penutupan semester 3. Gitu. Kurang lebih timeline-nya seperti itu. Oke. Nah, di sini izin saya menyampaikan tata tertib belajar Mahir Batch 3. Kenapa harus ada tata tertib? Agar kita bisa mengetahui apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Agar dalam kelas tersebut kita merasa nyaman dengan teman-teman kita dan dengan guru-guru kita. Oke. Tata tertib belajar, yang pertama, Bapak Ibu harus meluruskan niat belajar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, hadir tepat waktu, minimal 5 menit sebelum kelas dimulai. Yang ketiga, kehadiran minimal 80% sebagai syarat kelulusan. Jadi selama 6 bulan nanti kami minta Bapak Ustadz Ustazah pengajar untuk merekap kehadiran Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan melihat berapa persen kehadiran dari Bapak Ibu dalam kelas tersebut. Yang poin keempat,
menginformasikan kepada pengajar apabila Bapak Ibu berhalangan hadir. Begitu. Jadi nanti Ustazahnya mengetahui kenapa Bapak tidak hadir dalam kelas tersebut. Nomor 5, menjaga adab dan sopan santun selama belajar. Yang ke-6, mengikuti seluruh materi, tugas, dan evaluasi dari pengajar. Yang ke-7, aktif berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Yang ke-8, menjaga etika dalam grup komunikasi. Yang ke-9, menyelesaikan program hingga selesai, hingga tuntas. Yang ke-10, menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Nah, itu tata tertib yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti tata tertib tersebut. Nah, ini kontak kami, ngajiku tuh ada di mana sih gitu ya. Nah, ngajiku ini dan Alki, kita ada di Bandung. Tepatnya di Komplek Anta Baru 2, Jalan Antanila 2, Blok F18, RT 2, RW 10, Cisaranten Kulon, Arca Manik, Bandung. Adapun akun-akun media sosial kita, ada di Instagram Ngajiku ID dan di YouTube juga Ngajiku ID dan di websitenya ngajiku.com. Begitu. Itu Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Saya serahkan dulu ke Bu Ira ya. Nanti mangga kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh di sesi diskusi. Turun Bu Ira silahkan. Oh. Jazakillah khair Ustazah Dwi atas penjelasannya. Sekarang sesi tanya jawab. Mangga ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada yang mau ditanyakan tentang program ini atau misalkan hal yang lainnya silakan. Boleh saya tanya dahulu Ustazah? Mangga Bu. Mangga Ustazah. Bu Marsiah ya. Ya, ini terkait kelas tadi, ada kelas mahir, kelas jahit. Itu apa kriterianya? Ada perbedaan kelas mahir dan kelas jahit dan kelas khoir tadi. Terima kasih. Oke, hatur nuhun. Langsung saya jawab Bu Ira. Ya, mangga Ustazah. Ya, jadi untuk pengelompokan ini kami maksudnya dari peserta tadi ya, dari peserta itu karena pembelajarannya sebelumnya berupa privat, kita masukkan ke kelas. Nah, ke kelas ini jenjang pesertanya satu kelas ini sama, Bu. Mungkin kalau yang khoir nanti kita bisa pembelajarannya untuk apa ya namanya, merapihkan lahlul jalinya, Bu. Nah, nanti yang kelas khoir, yang kelas jayid, dan kelas mahir, ini kita akan merapihkan lahnul khofinya, Bu. Ya, gambarannya seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut di grup pengajar ya, Bu ya. Oke. Ya. Ya, Silakan Bu. yang lain yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya boleh bertanya? Mangga Mangga, Bu. Bu Anke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mahir Batch 3 sudah terbentuk. Sepertinya kita harus komunikasi dengan guru masing-masing ya Ustazah Dwi. Ya, untuk Koordinasinya gimana itu? Ya, untuk grupnya, Bu, insya Allah besok kami siapkan. Izin tidak malam ini ya. Besok Ya. insya Allah kita siapkan, sudah di-invite daftar pengajarnya dan pesertanya. Jadi di dalam kelas tersebut ada admin kami, ada tim pengajar, dan ada peserta. Nah, di sana nanti teman-teman setelah ada grup tersebut, hari Senin ya, besok ya, kami minta 3 hari ke depan untuk bisa berkoordinasi dengan pengajar kapan hari pembelajaran kesepakatan dari seluruh peserta dan pengajar tersebut. Baik Ustazah. Saya tunggu kabar baiknya besok. Ada satu pertanyaan lagi. Seandainya kita merasa berterima kasih, bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh para guru seperti yang sebelumnya. Kadang-kadang kita tuh berinfak gitu Ustazah. Nah, sekarang bagaimana cara kami bisa menyampaikan infak itu? Bisa dibantu Ustazah? Oke, hatur nuhun Bu Anke. Ya, program ini insya Allah untuk berjalannya program ini ya Bu ya, insya Allah kita tidak
menerima juga mungkin Bapak Ibu yang ingin berkontribusi atau mengapresiasi pergerakan Maher, boleh menyampaikan atensinya ke rekening kami, Bu, ke rekening ngajiku. Izin saya sampaikan QRIS dan rekeningnya ya, Bu ya. Iya. Baik, saya foto ya Ustazah. Oke, ini saya share screen-nya masih muncul ya, Bu ya? Masih ada. Oke, nah ini adalah rekening ngajiku. Kita menggunakan rekening Bank BSI dengan nomor rekening 121 221 1415 atas nama ngajiku. Nah, di samping sini juga kita sudah siapkan QRIS. Bapak Ibu, mangga yang ingin berkontribusi dalam program Maher. Jazakillah khair Ustazah, sudah jelas. Nanti mungkin akan di-share lagi di grup-grup peserta ya. Boleh Bu, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, saya mau nanya, kalau tadi kan ada di akhir bulan ke-6 itu ada evaluasi. Nah, itu evaluasinya tuh seperti apa? Ya, evaluasinya nggak usah dibikin serem, Bu, tenang. Soalnya kan kemarin-kemarin nggak ada maksudnya tuh. Ya. Nah, ini kan ada evaluasi. Nah, itu seperti apa? Oke, ini sebelum evaluasi ya Bu ya. Ini pengalaman kami dalam membina pembelajaran Al-Quran. Jadi ketika proses belajar itu Bu, kita kan pertemuan nanti sepekan sekali. Pertemuan dengan pengajar itu sepekan sekali. Nanti di sana tim pengajar akan menyampaikan materi dan memperbaiki bacaan yang Bapak Ibu bacakan gitu ya. Nah, ketika proses perbaikan ini, harapan kami Bapak Ibu punya target tilawah. Kalau misalnya yang biasa sehalaman, kalau biasanya sehalaman ditambah lah jadi 5 halaman. Yang biasanya 5 halaman, ayo tambah jadi 10 halaman. Dan istiqomah, pastinya istiqomah. Nah, di setiap 10 halaman ini atau 5 halaman yang Bapak Ibu baca, mohon materi yang sudah diajarkan itu diaplikasikan agar memudahkan pengajar untuk bisa memperbaiki di materi berikutnya. Kalau tidak diaplikasikan, biasanya pertemuan berikutnya masih begitu juga. Gitu. Jadi nanti di sini, mungkin saya sampaikan juga ya, Bapak Ibu yang sudah menerima materi, mohon mengaplikasikan langsung di tilawahnya pribadinya. Nanti setelah 6 bulan, seluruh materi yang sudah disampaikan, Bapak Ibu akan kita lihat bacaannya kembali. Begitu. Apakah masih sama dengan voice di placement kemarin, di Google Form kemarin? Kan Bapak Ibu sudah kirim ya bacaan Al-Quran di Google Form kemarin. Apakah bacaannya masih sama atau sudah ada perbaikan? Nah, di sini bentuk evaluasinya seperti apa? Biasanya kita evaluasinya itu cukup mendengarkan bacaan Al-Quran Ibu. Ya, misalkan 1 halaman, nanti kita cek apakah materinya sudah tersampaikan dengan baik atau menyeluruh atau belum gitu. Nah, di sini juga kalau kami nanti untuk tahap lulusnya itu melihat dari presensi kehadiran, Bu. Jadi 80% kehadiran, insya Allah kita akan memberikan kelulusan atau sertifikat. Tapi kalau misalkan kehadirannya di bawah itu, nanti bisa jadi kita evaluasi, Bu. Gitu, evaluasi kembali kehadirannya. Kalau bisa atau enggaknya, selagi Bapak Ibu sungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya, insya Allah kita akan memberikan sertifikat atau kelulusan. Atau kan fasilitasnya lagi di semester 4 mungkin ya Bu ya? Iya. Ya Ustaz. Kemarin juga di Google Form kan kita minta voice ya. Iya, ada. Iya. Itu sebenarnya buat mendeteksi bacaan Bapak Ibu itu sudah di jenjang yang mana. Iya. Gitu. Turun Ustazah. Mohon mangga Bu Ira. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Mumpung Assalamualaikum. ada manajemennya. Ya, Bu Mursida silakan. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah, mungkin saya perlu diulangi lagi karena saya kayaknya belum begitu mengerti tentang kelompok belajar ini. Karena saya sebelumnya ada binaan saya sebanyak 4 orang, tapi ketika saya melihat
kelompok ini. Saya termasuk dalam kelompok Khair 5 itu, yang Ya. tadinya binaan saya itu ada tempat. Jadi ini angkanya sudah 3, sudah tinggal 3, dan ada binaan yang baru. Mungkin bisa diulang kembali, Ustazah, itu gimana maksudnya? Oke, siap. Ya, hatur nuhun Bu Mursyidah. Ya, jadi Ustazah Mursyidah di sini sebelumnya peserta mahir itu mencapai 50 ya Bu ya, Ya, pesertanya di semester sebelumnya. Nah, di saya sini pesertanya saya kurang mengerti pesertanya. Maksudnya ini yang saya bina selama ini gitu. Ada oke. 4 orang, tapi setelah saya melihat di kelompok itu yang saya bina itu ada yang tidak tercantum namanya, bahkan ada nama baru gitu. Yang baru Saya ya, belum oke. ini. Oke, siap. Ah, Oke, ya Ibu, sebelumnya itu dari kelas Maher semester sebelumnya ada banyak peserta, kurang lebih sekitar 50 ya Bu ya. Nah, di situ juga ada 20 pengajar. Setelah dievaluasi, seluruh peserta ini dan kelasnya belum berjalan secara maksimal. Akhirnya kita mengadakan daftar ulang, pendaftaran ulang di Google Form yang sudah disampaikan. Ada Google Form untuk peserta dan ada Google Form untuk pengajar. Akhirnya, dari Google Form yang sudah di-share, sudah ada 28 pendaftar. Nah, ini adalah data-data pendaftar yang sudah mendaftar ulang. Begitu. Nah, agar bisa menjadi kelas, kita perlu mengkelompokkan klasifikasi bacaan dari setiap peserta. Di sini agar memudahkan pengajar dalam pembinaannya, kecuali kelas ikhwan, punten ya, karena ikhwan hanya beberapa, hanya 4 orang, jadi kita jadikan satu kelas dengan berapa jenjang bacaan. Nah, di sini dari seluruh peserta yang 50 tadi kan hanya 28 nih yang mendaftar. Nah, di sini karena programnya itu yang sebelumnya privat, privatnya kita stop, Bu. Tidak ada lagi pembelajaran privat. Kita alihkan pembelajarannya menjadi pembelajaran kelas. Jadi di sini untuk selanjutnya Bu Mursyidah hanya memegang satu kelas yang di dalamnya ada 3 peserta. Ada Ibu Aneke, ada Ibu Sri, dan Ibu Soni. Begitu. Kalau untuk 4 peserta ibu di sini ada namanya nggak Bu dari 28? ada kayaknya. Ada ya. Nah, bisa jadi peserta ibu karena jenjangnya sudah baik, nanti bisa gabung dengan kelas yang lain. Begitu, belajarnya dengan ustazah yang lain. Ya, Kurang lebih seperti itu, Bu. oh ya ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan Kemudian lagi, Ustazah? ya kata Dewi, saya juga ingin tahu ini kan yang namanya pembelajaran. Mungkinkah di sini ada sebuah kurikulum yang harus kita ikuti supaya kita kebersamaan gitu. Kalau sebelumnya itu kita kan mengajarkan menurut kita gitu. Apakah dengan adanya kelas Alki ini, apakah ada semacam kurikulum yang harus kita jalankan? Gitu, Ustaz. Oke, iya, Bro. Jadi untuk kurikulum berikutnya, insya Allah kita sedang siapkan ya Bu ya, sedang proses disiapkan. Jadi insya Allah untuk tim pengajar kita ada meet lagi hari Rabu mendatang ya Bu ya, di grup sudah saya sampaikan. Nanti kita ada pertemuan untuk bisa menyiapkan kurikulum agar seluruh kelas, 7 kelas yang ada ini pembelajarannya bisa seragam. Tentunya ada target yang kita capai bersama. Begitu Ustazah Mursyidah. Ya, makasih Ustazah Dwi. Kami begitu Bu Ira. Oh iya. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silakan. Barangkali masih ada yang belum dipahami, silakan. Izin satu lagi Ustazah. Gimana Pertanyaan. Bu? Eh,
Kalau saya tuh ngajarnya pakai HP, nggak jadi masalah mungkin Ustazah ya. Soalnya ini laptop saya dua-duanya sedang tidak bisa digunakan. Nggak masalah mungkin Ustazah ya. Boleh, boleh, Bu. Sekarang juga di WhatsApp kan sudah ada fitur video call group Video ya. call. Jadi kalau misalkan Ibu nanti kesulitan, misalkan saya pakai Zoom nih, kalau harus pakai laptop gitu ya, susah gitu ya. Dari handphone sekarang sudah bisa lewat video call bareng-bareng di grup. Oke, siap, siap. Atau Insya mungkin Allah. kalau video call di grup jadi alarm bareng-bareng ya Bu ya. Telepon satu langsung 4 pesertanya langsung ke telepon semua. Ya, betul. Begitu Iya. aja ya. Memudahkan saja Ustazah. Berdering. Ya, mangga Bu. Iya. Sudah barangkali ya Ustazah untuk sesi tanya jawabnya. Mohon, mohon. Mangga Bu Tidak ada cekap. lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh tanya ke admin kami Bu. Ada Ustazah Nur Asri baru bergabung, mungkin ada pertanyaan? Masya Allah. Assalamualaikum, Ustazah Nur Asriyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini kelas yang sudah kami kelompokkan. Nanti Ustazah Nur Asriyah pegang kelas 1 Mahir. Di sini ada 5 peserta Ustazah. Iya, Ustazah. Oke. Untuk jadwalnya disepakatinya lewat Bunda Angka atau gimana? Oke, izin saya ulangi lagi Di ya. sini langsung. Iya, untuk kesepakatan jam, besok insya Allah tim kami akan membuat grup di per kelas. Jadi nanti di dalam kelas tersebut ada tim pengajar, ada peserta, dan ada tim dari ngajiku. Nah, di dalamnya mohon Ustadz Ustazah nanti membuat kesepakatan waktu dengan peserta. Kapan pembelajaran akan dilakukan? Untuk pembelajarannya dilakukan 1 pekan sekali. Kalau pesertanya kan di sini maksimal 5 ya. Durasinya bisa 45 menit sampai 60 menit. Begitu Ustazah Nur Asriyah. Nah, nanti mangga besok mulai dikoordinasikan ya, sepakatnya mau hari apa dan jam berapa. Nanti tim kami akan merekap setiap kelompoknya pembelajarannya di hari apa dan jam berapa. Tentunya nanti kita akan membantu juga untuk kita merekap presensi kehadiran. Gitu Ustazah. Oh iya, cukup jelas Ustazah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Hapunten telah. Serius. Masih ke mute Bunda Ira? Bunda Ira masih ke mute? Ya, Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan bapak-bapak atau ibu-ibu japri ke Ustazah Dewi atau mungkin nanti di WAG ya Ustazah untuk lebih jelasnya. Mohon mangga Bu mangga. Ya. Alhamdulillah titik temu Maher batch 3 Bayi Ngajiku sudah selesai. Sebelum ditutup kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali. Silakan Ustadz. Ada Ustadz? Mungkin jauh dari perangkat. Enggak ada ya. Ustadz Fauzan? Ustadz Fauzan dalam perjalanan pulang. Enggak ada juga ya. Ya. Ustazah Dwi. Alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita nanti ketemu di WAG Group ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya.